Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini imigran Rohingya disusun oleh Wibowo Agus Sentiko, dosen pengampu Dr. Maslihati Nur Hidayati, SHMH. Pendahuluan. Pemberitaan tentang pembantaian Muslim Rohingya telah mengejutkan publik di tingkat regional dan internasional. Di era yang sangat terbuka dan kebebasan pers begitu dijunjung tinggi, seperti saat ini, telah terjadi dugaan pelanggaran berat HAM di negeri Burma, yaitu Myanmar, yang berbatasan sebelah barat dengan Bangladesh dan India. Peristiwa dugaan pelanggaran berat HAM ini telah menyebabkan eksodus besar-besaran ribuan warga Rohingya yang mengungsi ke Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga India. Latar belakang konflik Rohingya. Latar belakang diskriminasi terhadap etnis Rohingya tidak hanya berasal dari sentimen agama, namun juga kepentingan politik dan ekonomi. Berikut beberapa latar belakang krisis Rohingya di Myanmar. Yang pertama, etnis Rohingya memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan etnis minoritas lain. Kedua, etnis Rohingya dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh. Yang ketiga, etnis Burma di Myanmar tidak ingin bersaing dengan Rohingya di bidang perekonomian. Yang terakhir, kecemburuan etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya. Pada masa rejim militer Myanmar hingga tahun 2000, etnis Rohingya mendapatkan situasi perlakuan diskriminatif berskala besar. Kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar terlihat dari penyitaan tanah etnis Rohingya untuk membangun perumahan masyarakat beragama Buddha. Bahkan, pihak tentara dan polisi Myanmar diduga ikut memprovokasi beberapa etnis Myanmar untuk menyerang Rohingya. Pada tahun 2017, militer Myanmar melakukan upaya pembersihan etnis Rohingya. Dalam peristiwa tersebut, militer Myanmar melakukan tindakan pengusiran paksa etnis Rohingya dari Provinsi Rakhine. Setelah itu, etnis Rohingya mengungsi ke berbagai negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Definisi hukum internasional terkait imigran. Hukum internasional menetapkan bahwa warga negara yang pindah ke negara lain tidak langsung diklasifikasikan sebagai pengungsi internasional. Banyak yang bermigrasi ke negara lain melalui prosedur yang tidak resmi. Tidak resmi di sini berarti imigran ilegal yang masuk ke suatu negara dalam kurung bukan negara asalnya tanpa mematuhi aturan hukum internasional. Saat ini, permasalahan pencari suaka menjadi problematika yang harus dihadapi masyarakat internasional di seluruh dunia. Prinsip-prinsip hukum internasional terkait imigran. Ada 3 prinsip terkait hukum internasional terkait imigran. Yang pertama, prinsip non-refoulement.
Seseorang tidak boleh dikembalikan secara paksa ke wilayah di mana nyawanya dan atau kebebasannya akan terancam. Prinsip ini telah memperoleh pengakuan sebagai hukum kebiasaan internasional yang bisa disebut International Customary Law yang mengikat semua negara di dunia tanpa terkecuali sebagai suatu sumber hukum internasional. Yang kedua, prinsip non-penalization yang dimaknai bahwa pencari suaka dan pengungsi tidak boleh dijatuhi sanksi atau hukuman karena memasuki wilayah sebuah negara suaka dalam rangka mencari perlindungan, meski tanpa disertai dokumen yang lengkap. Prinsip ini termaktub dalam pasal 31 Konvensi Pengungsi tahun 1951. Yang ketiga, prinsip non-discrimination yang disebutkan pada pasal 3 Konvensi Pengungsi tahun 1951. Prinsip ini dimaksudkan untuk tidak membeda-bedakan perlakuan bagi pengungsi dan pencari suaka berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Krisis imigran Rohingya. Terdapat beberapa peristiwa pergolakan politik yang dapat dicatat pasca kemerdekaan Myanmar 1949. Sebuah laman mengungkapkan secara kronologis tentang terjadinya peristiwa Rohingya sebagai berikut. Ada 4 yang dirangkum yang dinilai menjadi peristiwa yang besar. Yang pertama, pengambilan secara paksa. Para pengungsi Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh akibat tidak mampu bertahan dalam situasi konflik yang berkepanjangan pada tahun 1990, serta pemusnahan rumah ibadah dalam kurung masjid dan sekolah pada tahun 2001. Yang kedua, munculnya gerakan Rohingya Elimination Group yang didalangi oleh kelompok ekstremis yang menamakan dirinya 969. Gerakan ini bertujuan untuk menghapus kaum Rohingya dari bumi Arakan. Akibat dilakukannya gerakan ini, sekitar 140.000 orang dipaksa tinggal di kamp konsentrasi yang menyebabkan 200 orang tewas. Ketiga, terjadinya eksodus besar-besaran warga Rohingya dengan menggunakan kapal untuk mengungsi ke Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Eksodus ini menyebabkan ribuan orang terkatung-katung di lautan dan banyak diantaranya meninggal dalam perjalanan. UNHCR memperkirakan setidaknya terdapat 150.000 orang melarikan diri dari perbatasan Myanmar-Bangladesh sejak Januari 2012 sampai dengan 2015. Pembantaian terhadap Muslim Rohingya yang terjadi pada bulan Oktober 2016 yang menewaskan 150 orang dan 3 desa yang hangus dibakar. Tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Menurut Rosalind Higgins, hukum tentang tanggung jawab negara tidak lain adalah
Hukum yang mengatur akuntabilitas, accountability dalam bahasa Inggris terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Kata akuntabilitas diartikannya dalam dua pengertian, yaitu pertama, negara memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan dan atau kemampuan mental capacity untuk menyadari apa yang dilakukannya. Dan kedua, adanya suatu tanggung jawab, liability, untuk tindakan negara yang melanggar hukum internasional, international wrongful behavior. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan. Pertanggungjawaban dapat berupa kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkannya. Pada dasarnya, tanggung jawab negara bersumber dari suatu tindakan-tindakan secara internasional jika suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional. Negara tersebut bertanggung jawab untuk pelanggaran yang dilakukannya. International Law Commission (ILC) tahun 1975 membatasi tanggung jawab negara sebagai pertanggungjawaban negara-negara bagi tindakan-tindakan salah wrongful acts secara internasional. Hal ini sesuai dengan draft artikel 1 ILC tahun 1996 mengenai state responsibility, menentukan bahwa setiap tindakan-tindakan salah secara internasional dari negara melahirkan tanggung jawab negara. Tindakan yang salah International Wrongful Act menurut draft artikel 3 ILC tahun 19 yakni merupakan tindakan atau kelalaian yang secara hukum dapat dikaitkan dengan negara dan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Peran organisasi internasional. Sejak tahun 1979, kerjasama yang dilakukan Indonesia dan UNHCR dibuktikan melalui kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi tentang pembentukan kantor perwakilan UNHCR untuk Indonesia yang disahkan tanggal 15 Juni 1979. UNHCR di bawah Majelis Umum PBB berfungsi sebagai perlindungan pengungsi internasional di bawah naungan PBB, membantu pemerintah dengan mencari solusi yang tepat dalam menangani masalah pengungsi. Komisaris Tinggi PBB sepenuhnya melakukan kegiatan bersifat kemanusiaan dan sosial dan melibatkan pencari suaka dan pengungsi.